Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, teman-teman sekalian, insan PJBS. Mulai hari ini tertanggal 1 Juli 2021, berdasarkan rapat umum pemegang kemarin sore, saya ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PJB Services. Sebenarnya kalau ditanya senang apa tidak gitu ya saya dengan jujur ya bilang tidak gitu ya. Tapi ini karena tugas ya saya terima dengan sungguh-sungguh amanah ini. Teman-teman sekalian, dari amanat pemegang saham kemarin, PJBS ini dalam waktu dekat diharapkan mendapatkan revenue itu triple revenue dari kondisi yang saat ini. Jadi kalau saat ini 1,6 triliun, pemegang saham itu minta 5 triliun. Jadi ada 3 kali lipat dari target yang saat ini. Tentu ini yang sangat berat bagi kita semua untuk mendapatkan revenue yang berlipat itu, karena saat ini kondisi pandemi, semua pada terbatas, investasi juga terbatas, kegiatan ekonomi terbatas. Jadi kesulitan itu, tapi di sisi lain pemegang saham menaikkan 3 kali lipat target revenue PJBS. Teman-teman sekalian, kebetulan saya dalam mulai bulan April itu terlibat untuk membantu pemerintah untuk menyiapkan program net zero emission. Itu net zero emission tahun 2050. Jadi tahun 2050 itu semua PLTU batubara itu akan dimatikan, dan pada tahun 2025 itu sebagian boiler subkritikal itu akan dimatikan secara bertahap. Tahun 2040 itu boiler superkritikal dimatikan, 2050 boiler ultra superkritikal dimatikan, dan ke depan 2050 itu diharapkan semua pembangkit EBT. Dan potensi EBT ke depan itu besar sekali. Di RUPTL 2000 yang akan datang 2030 sampai 2030 itu potensi PLTS itu kira-kira sekitar 4.800 mega itu untuk di Jawa saja. Jadi belum nanti yang lain-lain, potensi baterai, potensi bayu dan lain-lain. Saya juga terlibat ini menyiapkan PLTN. Karena kenapa kita perlu PLTN? Karena di pembangkit EBT itu tidak stabil. Lah pembangkit EBT yang stabil itu adalah PLTN. Jadi nanti Indonesia juga perlu PLTN. Rencana minggu depan kita diskusi sama beberapa mitra untuk menyiapkan PLTN tersebut. PLTN nanti akan dimulai 2040, tetapi nanti di sebelumnya itu akan
ada PLTN kecil yang mobile, terutama untuk daerah-daerah kepulauan. Jadi tantangan-tantangan ke depan akan seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi nanti akan lebih banyak IPT. Oleh karena itu target dari pembangunan SAM yang 3 kali lipat, sekarang kondisi pandemi, terus proyeksi ke depan arahnya ke IPT semua, tentu kita harus arahnya ke sana. Dan ini tentu akan berat sekali kalau kita tidak ada perubahan atau yang business as usual gitu ya. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman sekalian insan-insan PJBS untuk mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Teman-teman sekalian, supaya ke depan kita tidak terlalu berat langkah-langkah kita, agar semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ada 5 pesan kepada teman-teman semua, nanti kita jalankan sama-sama. Yang pertama, pesan saya yang pertama, saya berharap pada saat panggilan sholat, ada panggilan sholat, saya minta semua aktivitas berhenti. Jadi kita berusaha untuk sholat tepat waktu. Intinya kita ingin disiplin tepat waktu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita rajin, karena yang disukai oleh Tuhan itu, kalau yang paling disukai adalah sholat tepat waktu. Nah, kalau kita misalnya punya buruh, punya pekerja gitu ya, pekerja kita itu rajin, tentu kita akan senang, patuh pada kita, apa yang kita perintahkan, pembantu kita itu rajin melakukannya tepat waktu, disiplin, tentu kita akan senang. Sama dengan seperti itu, kalau kita sholat tepat waktu, itu Tuhan akan senang. Jadi saya mohon nanti kalau ada panggilan sholat, baik di kantor maupun di unit maupun pada saat overhaul, kalau ada panggilan sholat, sebaiknya kita berhenti untuk melakukan sholat. Tuhan itu memerintahkan kita agar membayar upah buruh sebelum keringatnya kering. Jadi kita diminta membayar upah buruh sebelum keringatnya kering. Nah, kalau buruh tersebut tadi rajin dan lain-lain, pasti kita juga senang. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita rajin sholat pada tepat waktunya, disiplin, menjalankan semua perintahnya, Allah pasti senang, Tuhan senang. Dan kalau kita diperintahkan untuk membayar buruh sebelum keringatnya kering, Tuhan lebih dari itu. Tuhan lebih dari itu. Nah, salah satu yang dibayar kontan itu adalah kita akan diberi kemudahan. Dengan melakukan sholat tepat waktu, kita akan dijauhkan dari kesulitan. Jadi mari sama-sama
dan yang lainnya itu akan dibayar belakangan. Jadi yang dibayar kontan oleh Allah adalah kita akan diberi kemudahan apapun aktivitas kita. Oleh karena itu saya mengajak semua insan PJBS, bila ada panggilan sholat ini berhenti, kita laksanakan sholat. Itu pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua, saya mohon kepada seluruh insan PJBS agar memuliakan orang tuanya. Insan-insan PJBS tidak boleh durhaka sama orang tua. Jadi semua insan PJBS harus menghormati kedua orang tuanya, harus berbakti kepada orang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena ada pesan Rasulullah, hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa siapa yang harus saya patuhi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ibumu baru ayahmu. Jadi kenapa seperti itu? Kalau kita tafakuri, ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Ternyata ada 3 unsur dari ibu dan 1 unsur dari ayah itu yang menjadi jasad kita. 3 unsur dari ibu itu adalah 1 sel telur, yang kedua plasenta yang selama dalam kandungan 9 bulan 10 hari, itu plasenta ibu, organ dari ibu yang menjadi satu dengan kita, yang memberi makan kepada kita dari janin sampai menjadi bayi. Itu adalah jasadnya ibu. Terus yang ketiga adalah ASI dari ayah, itu adalah sperma. Jadi 3 unsur dari ibu, 1 dari ayah, itu yang menjadi jasad kita. Maka saya mengajak teman-teman semua insan-insan PJBS, tolong hormati dan muliakan orang tuanya. Karena kalau kita durhaka sama orang tua, Tuhan akan murka. Orang tua murka, Tuhan juga murka. Sebaliknya, kalau kita memuliakan orang tua itu akan ridho, maka Tuhan juga ridho. Jadi dengan memuliakan orang tua, maka Tuhan akan meridhoi kita semua. Dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, saya yakin kita semua akan diberi kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebaliknya, kalau kita murka, kalau kita durhaka sama orang tua murka, Allah lebih murka. Tentu kalau Allah murka, Tuhan yang Maha Kuasa murka, tentu perjalanan kita, aktivitas kita tentu akan lebih sulit. Oleh karena itu, pesan kedua saya, mari memuliakan kedua orang tua kita. Makin tua, maka makin sulit, makin rewel, makin banyak ini. Tapi itu adalah ujian kita untuk terus memuliakan orang tua kita. Jadi siapapun yang masih punya orang tua, tolong muliakan orang tuanya. Yang sudah wafat, doakan orang tuanya. Pesan saya ketiga, hormati guru-gurunya. Jadi mari kita hormati guru-guru kita. Guru-guru kita yang mulai TK, mulai playgroup, mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Mari kita hormati guru-guru kita. Mungkin dulu kita pernah kurang ajar sama guru kita, mungkin pernah ngerasani dan lain-lain. Itu akan mengganggu kita, mengganggu ilmu yang diajarkan kepada kita. Padahal ilmu itu yang diajarkan itu
sangat penting bagi kita untuk beramal soleh. Jadi sebenarnya di kisah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir. Di situ Nabi Khidir mensyaratkan kepada Nabi Musa agar jangan banyak tanya. Jadi persyaratan untuk berguru kepada Nabi Khidir itu Nabi Musa tidak boleh banyak bertanya. Tapi di situ kan ada beberapa perjalanan yang karena menurut akal itu tidak masuk di misalnya ada kapal yang dilubangi, terus ada anak yang dibunuh dan lain-lain itu. Nah, Nabi Musa akhirnya karena tidak terima itu tetap bertanya. Nah, di sini sebetulnya Allah itu memberi pelajaran bahwa pada saat itu berguru itu harus sami'na wa ata'na, nggak boleh ngeyel, harus manut. Nah, mungkin kita dulu pernah ngeyel sama guru, sama ini, akhirnya ilmu kita itu tidak memberi manfaat. Mungkin saya kasih contoh di PJB. Di PJB itu contoh saja yang saya tahu untuk training balancing. Saya tahu itu kira-kira ada 300 orang yang mengikuti. Tetapi yang jadi pemain yang bisa balancing itu kurang dari 10. Nah, padahal yang ikut 300, tapi yang jadi pemain kurang dari 10. Inilah contoh bahwa ada yang proses belajar mengajar kita itu yang dulu mungkin kita pernah bersalah pada guru-guru kita. Oleh karena itu, supaya nanti kita itu mudah belajarnya ke depan, maka kalau ketemu guru-gurunya tolong minta maaf, cium tangannya, minta maaf. Kenapa seperti itu? Karena tadi, supaya ilmu yang diberikan oleh guru itu bisa bermanfaat. Karena yang terpenting dalam mencari ilmu itu bukan ijazah yang IP-nya 4, bukan. Atau dulu rapot yang nilainya 10, bukan. Tapi ijazah yang sungguhnya adalah ridhonya guru kepada murid untuk memberikan ilmu. Itulah yang ilmu akan memberikan manfaat. Itu pesan ketiga saya adalah hormati guru-guru, kalau ketemu minta maaf, minta ridhonya, supaya nanti kita belajar itu mudah. Belajar apapun akan mudah, karena kita dapat ridho dari guru itu. Pesan saya yang keempat, saya mohon teman-teman PJBS untuk terus belajar. Belajar terus, karena kita perintah untuk belajar itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Jadi kenapa harus belajar? Karena supaya ilmu kita tambah. Dengan tambahnya ilmu, maka amal kita akan tambah. Kenapa seperti itu? Karena kita diminta agar hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi orang-orang yang beruntung adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Orang-orang rugi adalah bila hari ini sama dengan kemarin. Jadi sama aja rugi. Apalagi yang lebih buruk dari yang kemarin. Itu adalah orang-orang yang tidak beruntung. Jadi orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Agar hari ini lebih dari kemarin, maka kita harus belajar. Supaya dengan belajar kita dapat berilmu, punya ilmu. Ilmunya kita amalkan. Nah, dengan diamalkan akan muncul buah. Buah itu yang akan bermanfaat kepada umat manusia.
Dan kita sebagai insan PJBS ini yang saat ini diamanai untuk mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik mulai dari Aceh sampai Tidore, maka pembangkit itu padat teknologi di selain padat modal. Maka agar kita lebih bermanfaat yang lebih besar, kita harus belajar. Saya sendiri saat ini umur 55 tahun. Saya masih sekolah. Jadi saya masih sekolah, sekarang ambil S3. Kenapa? Karena saya ingin ke depan amal saya lebih baik, sehingga nanti akan memberikan manfaat kepada umat manusia lebih banyak lagi. Itulah yang akan memberikan amal kita yang dicatat oleh malaikat sebelah kanan kita akan lebih banyak. Itu yang akan memberi kemudahan kita di masa depan. Pesan yang saya kelima adalah niat kerja kita. Kita bekerja itu kalau misalnya niatnya hanya untuk mencari nafkah, maka kita akan dapat nafkah saja, dapat uang saja. Kalau kita bekerja niatnya nyari jabatan, maka akan dapat jabatan saja. Tetapi saya mengajak ke teman-teman semua, insan-insan PJBS, marilah kita niati untuk niat yang lebih baik, yaitu misalnya kalau misalnya teman-teman yang di Tenayan misalnya, di Tenayan itu 2 kali 110 mega misalnya. Nah 110 mega itu 2 kali 110 misalnya, itu berarti kan 220. Nah kalau 220 itu kita untuk nerangi rumah saja misalnya, maka itu akan ada 200.000 rumah. Kalau misalnya satu rumah itu 1000 watt, ya ada 200.000 rumah. Tapi terus misalnya itu dalam satu rumah itu ada bapak, ibu, anaknya 2, ada 4 orang, maka 200.000 kali 4, maka 800.000. Nah kalau kita berangkat kerja dengan niat untuk memberi manfaat 800.000 orang yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya, maka itu catatan amal kita akan jauh lebih besar daripada kalau niat kita hanya untuk mencari nafkah. Jadi kita mengajak, kita berharap kita semua dalam berangkat bekerja, niatkanlah untuk kemanfaatan orang yang lebih besar, agar dengan niat yang baik itu tentu kita dapat manfaat yang lebih besar pula. Dan di situ maka pahala kita akan jauh lebih besar. Dengan pahala yang lebih besar tadi, maka jabatan dan gaji itu adalah bonusnya. Jadi kalau kita niatnya hanya nyari gaji, nyari uang, ya dapat uang. Tapi kalau nyari jabatan, dapat jabatan ya. Tapi kalau kita niatin untuk memberi manfaat pada ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang, apalagi kita mulai mengoperasikan mulai dari Aceh, Sumawi sana sampai Tidore, itu ada jutaan orang. Jadi kalau kita berangkat ke kantor untuk memberi manfaat kepada jutaan orang itu, tentu kita dapat pahala yang jutaan pula. Dan pulang tiap bulan kita juga dapat gaji, dapat bonus, dapat jabatan, sehingga kita dapat semuanya. Demikian mungkin teman-teman semua insan-insan PJBS, 5 pesan saya. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua.
muliakan orang tua. Yang ketiga, berbakti sama guru, hormati guru. Yang keempat, terus belajar, karena dengan belajar itu kita akan memberi manfaat yang lebih luas lagi. Yang kelima, niat kerja kita untuk memberi manfaat kepada jutaan orang. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan 5 pesan ini kita jalankan sama-sama. Kesulitan-kesulitan di masa depan kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.